Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, wabihi nasta'inu, ala umuri dunya wadin, wassalatu wassalamu, ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala ahihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita. Solawat dan salam kami limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu tulisan Jayabaya meramalkan terjadinya bencana besar yang menelan banyak korban. Sebagaimana tertulis dalam bait berikut, akeh ingkang gara-gara, udan salah mangsa prapti, akeh lindu lan gerahana, dalajate salin salit, pepati tanpa aji, anutuk ing zaman sewu. Wolung atusta iya tanah, Jawa potar patir, Ratu kara murka kutila pansirna. Artinya, banyak kejadian dan peristiwa alam, maupun dalam kehidupan masyarakat manusia, yang luar biasa. Musim penghujan tidak teratur, dan sering datang dengan curah hujan tinggi, atau kebanjiran. Hingga tidak ada curah hujan sama sekali atau kekeringan. Gempa bumi sering terjadi dan menelan banyak korban jiwa manusia, ternak, dan harta benda. Demikian juga sering terjadi fenomena alam misterius, yakni terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Masa penuh bencana ini akan penuh dengan penderitaan di mana orang-orang tertindas oleh para penguasa licik dan sewenang-wenangan. Masyarakat juga tidak peduli pada sesamanya. Pada ketidakadilan yang merajalela di muka bumi. Di tengah masa-masa gelap ini, Jayabaya meramalkan datangnya sosok penyelamat, seorang satria piningit. Tapi, setelah masa yang paling berat itu, akan datang zaman baru, zaman yang penuh kemegahan dan kemuliaan, zaman keemasan Nusantara. Dan zaman baru itu akan datang setelah datangnya Sang Ratu Adil, atau Satria Piningit. Jelas Masud Thoib Adiningrat, budayawan Jawa yang juga pengageng Kedaton Jayakarta. Dalam bait naskahnya, Jayabaya menyebutkan ciri-ciri sosok Satria Piningit. Akan ada dewa tampil berbadan manusia, berparas seperti Batara Kresna berwatak, seperti Baladewa bersenjata Trisula Weda. Akan ada dewa berbadan manusia, menyebutkan bahwa Satria Piningit berwujud seperti kita manusia biasa. Tetapi sejatinya beliau adalah dewa. Untuk mengetahui sejatinya seseorang tidaklah mudah, kecuali sesamanya atau lebih tinggi derajatnya. Sementara terkait kata, bersenjata Trisula Weda, Masud menduga itu merupakan sebuah kiasan. Bersenjata Trisula Weda. Untuk kalimat yang satu ini sepertinya dimaknai secara tersirat, karena tidaklah mungkin Satria Piningit yang dipingit itu membawa Trisula kemana-mana. Akan terlihat mencolok yang menyebabkan dirinya tidak piningit lagi. Dijelaskannya, pemaknaan Trisula Weda secara garis besar bisa dimaknai tiga jadi satu. Seperti ilmu amal dan iman, atau bumi langit dan isinya, kiri kanan dan tengah. Hal ini sesuai dengan sifat-sifat mulia yang lekat dengan banyak dewa-dewa Hindu. Ramalan Jayabaya ini kemudian digubah oleh Raden Ngabehirunggowarsito tahun 1802 sampai tahun 1873. Pujangga Besar Keraton Solo. Salah satu ramalan tersebut adalah mengenai datangnya zaman Kolobendu, yang secara menurut Chandra Sengkala atau angka tahun Jawa, datang pada tahun 1997. Zaman Kolobendu ini akan berakhir dengan datangnya zaman Kolosubo, yang menurut Chandra Sengkala, bertepatan dengan tahun 2025. Zaman Kolobendu ini digambarkan akan terjadi pertentangan dan permusuhan di antara komponen bangsa, yang disebabkan oleh adu domba, oleh dalang-dalang yang tidak kelihatan, karena berada di belakang layar. Bait yang mengangkat tentang ramalan ini berbunyi,
Zaman Kolobendu, Entenono Nuswantoro bakal ketampan bendu. Yen wis teko pandito ambuka wiwaranging neroko. Condro Sengkolo tahun 1997. Pralambangi jago tarung ning enjero kurungan. Dalang wayang mungkur kekelir. Sing nonton podo nangis. Entenono waluyo lan tentreme. Mengko nek wis tumeko. Pendowo mulat sirnaning penganten Condro Sengkolo tahun 2025. Buku Zaman Kolobendu Ronggo Warsito. Artinya, zaman Kolobendu carut marut. Tunggulah, Nusantara akan mendapatkan bencana. Jika sudah datang tahun 1997. Perlambangnya adalah ayam jantan bertarung di dalam kurungannya. Sang dalang menggelar sandiwara, yang menonton menangis. Tunggulah zaman kemakmuran dan ketentraman. Nanti jika sudah datang tahun 2025, Masud menerangkan bahwa Nusantara akan mendapat bebendo atau bencana. Jika sudah datang tahun 1997, Pandito Ambuko Wiwaraning Neroko. Pandito Ambuko sama dengan dibuka, sama dengan bolong, sama dengan 9. Wiwara sama dengan pintu, sama dengan terbuka, sama dengan bolong 9. Neroko sama dengan 1. Artinya, Condro Sengkolo tahun 1997. Pada tahun 1997 Indonesia mengalami bencana ekonomi yang sangat besar. Menandai awal datangnya zaman Kalabendu. Ia memaparkan bahwa ayam jantan bertarung dalam kurungan. Artinya terjadi banyak permusuhan, perselisihan, dan pertentangan antar anak bangsa. Sang dalang menggelar sandiwara, artinya segala kejadian itu ada dalang yang mengaturnya. Dalang yang tidak kelihatan atau di belakang layar. Yang menonton menangis, artinya rakyat yang menjadi korbannya dan sengsara. Maka tunggulah zaman kemakmuran dan ketentraman. Artinya kemakmuran dan ketentraman bangsa akan datang. Maka tunggulah kedatangannya. Nanti jika sudah datang. Tahun 2005 Pendowo mulat sirnaning penganten. Pandowo sama dengan 5. Mulat, sama dengan melihat, sama dengan mata, sama dengan 2. Sirno, sama dengan hilang, sama dengan 0. Temanten, sama dengan pengantin, sama dengan sejodoh, sama dengan 2. Condro Sengkolo tahun 2025. Zaman Kolosubo atau zaman kemakmuran dan ketentraman akan datang pada tahun 2025. Kolosubo Artin Alembono, sama dengan diakui dan dihormati oleh dunia, jelasnya.